Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Yang saya hormati kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darul Islah Syafi'iyah, Ustadz Mustafa SPDI, dan yang saya hormati kepada Ustadz Ustazah dan mbak-mbak kakang-kakang santri yang saya cintai. Pada malam ini, di rumah masing-masing yang insya Allah barokah ini, perkenankan saya Rantika sebagai senior kelas 1 Ulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato yang berjudul Peringatan Hari Besar 1 Muharram. Dengan memasuki tahun baru ini, membuat kita sadar bahwa umur kita bertambah 1 tahun. 1 dari 17 menjadi 18 dan begitu pula seterusnya. Namun patut kita sadari juga bahwa dengan bertambahnya 1 tahun, maka semakin 1 tahun kita menambah kesempatan dalam mencari amal soleh. Dan dengan memasuki tahun baru ini, hendaknya kita mengoreksi segala perbuatan kita dalam masa lalu. Atau pada hari yang telah lampau, koreksilah diri kita masing-masing dengan kacamata agama. Kita buat neraka atau perbandingan selama 1 tahun kita tinggalkan, itu maka perbuatan yang melanggar syariat Islam. Atau banyakkah perbuatan yang diridhoi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan datangnya tahun baru Muharram 1443 Hijriah ini membuat umur kita bertambah, maka gunakanlah sisa umur yang ada dengan dan itulah sebaik-baiknya tindakan manusia yang cerdik. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang diberi umur panjang dan jeleknya amalnya. Hadis Irsyah Ahmad. Demikian pidato dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun kekhilafan. Saya juga mengucapkan selamat hari tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah ini. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pidato singkat dari Mbak Rantika kelas 1 Ulia yang beralamatkan dari Giri Mulya. Sekarang kita lanjutkan muhadharah yang kedua, akan disampaikan oleh Kang Jamaluddin kelas 1 Ulia dari Asrama B Putra. Kepada Kang Jamaluddin, Bapak persilahkan. Untuk yang lain, selamat menyimak dan mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darul Islah Asafiyah,
serta mbak-mbak santri dan kang-kang santri yang saya hormati. Pada malam muhadharah ini, saya akan menyampaikan tentang kebersihan. Hadirin sekalian, jika menjaga kebersihan dimulai dari diri kita sendiri, tentu banyak orang yang melihat dan meniru, mulai dari anak-anak dan orang-orang lain. Oleh karena itu, marilah kita jaga kebersihan seperti lingkungan, rumah, dan lain-lain agar terasa indah dipandang, membuat orang terasa lebih nyaman dan bahagia. Demikianlah pidato saya malam hari ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pidato singkat dari Mas Jamaluddin yang menjelaskan tentang kebersihan. Untuk selanjutnya saya akan mengomentari pidato dari Mbak Rantika dan Mas Jamaluddin. Yang pertama, Mbak Rantika menjelaskan tentang perayaan perayaan tahun baru Hijriah. Anak-anak sekalian, umat Islam itu mempunyai tahun tersendiri, yaitu tahun baru Hijriah. Yang saat ini kita berada di tahun 1440 berapa? 1443 ya. 1443 Hijriah. Nah, perlu kalian tahu bahwa umat Islam walaupun mempunyai tahun tersendiri, itu jarang sekali tanggal, bulan, dan tahun Hijriahnya itu dipakai oleh umat Islam. Buktinya apa? Buktinya coba kalian sendiri itu ulang tahunnya tanggal berapa? Bukan ulang tahun tanggal umum ya. Coba tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa Hijriahnya? Ada yang bisa menyebutkan? Ada, coba Mbak Naila Rizka Utami. Kamu Hijriahnya tanggal berapa lahirnya? Ada yang bisa menyebutkan? Atau Mbak Rantika? Mbak Rantika masih ada di ruangan ini? Mbak Rantika masih ada di Zoom ini? Halo? Enggak ada suaranya? Atau coba kamu tadi kan menjelaskan tentang tahun baru Hijriah. Coba saya tanya, kamu lahirnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa Hijriahnya? Bisa menyebutkan? Tidak tahu, Pak. Hah? Enggak tahu. Nah, tidak tahu. Padahal itu adalah kalender umat Islam. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu tak kasih hadiah. Silakan ngomong yang tahu. Kamu lahirnya itu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa Hijriahnya?
Ayo, kalau tahu tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah pakai data. Ada yang tahu? Fadil Mutakin tahu? Mboten, Pak, mboten. Nah, itulah kelemahan umat Islam. Jadi umat Islam itu punya tanggal, punya bulan, punya tahun, tapi nggak dipakai. Iya apa enggak? Ya dipakai apa enggak? Tidak dipakai. Kemarin tanggal 1 Muharram malam apa itu? Malam apa? Hah? Malam apa kemarin? Ayo, tanggal 1 Muharram. Selasa. Malam Selasa. malam apa? Selasa. Oh, kok nggak sama jawabannya? Selasa, Malam apa? Malam Selasa. malam Selasa itu tanggal 1. Berarti sekarang malam Jumat, malam Rebo tanggal 2, malam Kamis tanggal 3, malam Jumat tanggal 4. Jadi sekarang kita ini tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah. Ya. Nah, Masehinya 14. Kurang lebih segitu kalau masih 14. nah, jadi umat Islam itu banyak sekali yang tidak menggunakan kalender itu. Nah, oleh karena itu anak-anak sekarang bisa tanyakan sama orang tuamu, kamu itu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa hijriahnya lahirnya. Itu kira-kira bapakmu sama makmu juga lupa itu. Nah, jadi tolong dicatat ya karena itu penting. Nah, oleh karena itu setiap tahun baru Islam kita sebenarnya diperingatkan oleh waktu bahwasanya umat Islam kalau bisa menggunakan tahun baru Islam. Nah, tahun baru Islam. Nah, supaya apa? Supaya orang Islam punya identitas, ya. Punya apa? Punya identitas. Terutama identitas tanggal lahir kita. Tanggal lahirnya tanggal berapa? Nah, Pak, lah kalendernya sekarang sudah hilang. Gimana caranya? Nanti kalian kan punya HP itu. Coba cari ya di Google. Itu aplikasi namanya Weton. Nanti sehabis acara ini kamu ketik itu ya, aplikasi Weton. Itu nanti kamu di sana ketik saja kamu tanggal lahirnya berapa, umumnya itulah Masehinya tanggal berapa, tahun berapa, itu nanti akan muncul tanggal hijriahmu, bulan apa, itu akan muncul di sana di aplikasi itu. Itu kamu catat. Kamu catat di buku atau simpen. Jadi kamu tahu kalender hijriahnya. Lalu apa yang kita perbuat di tahun baru hijriah ini? Di tahun baru hijriah ini yang patut kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari apa? Dosa-dosa yang selama 1 tahun kemarin kita lakukan. Itu yang paling utama. Nah, sehingga kita di awal tahun ini berusaha menjadi orang yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kemudian di dalam bulan Muharram ini itu ada tanggal yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram. Jadi kalau sekarang ini kan tanggal 4. Coba kamu nanti cari tanggal 10-nya ya.
Besok malam Sabtu itu tanggal 5. Malam Sabtu itu tanggal 5, kemudian terus dihitung sampai malam 10. Apa yang kita lakukan nanti? Nah, sampean ingat-ingat, nanti yang kita lakukan adalah pertama adalah puasa. Puasanya nanti 2 hari ya. Puasanya tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 itu namanya puasa Tasu'a, tanggal 10 namanya puasa Asyura. Nah, kedua apa? Katanya ulama, solisil zur'aliman ut waqtahil ro'sal yatimim sah tasoddaq waqtasil wasi alal iya liqallim dofro wasuratal ikhlasikul alfatasil. Jadi nanti pada tanggal 10 Muharram itu kita disunahkan puasa yang pertama. Yang kedua, perbanyak silaturahim. Kalau sekarang PPKM level 4 ya kita silaturahimnya pakai video call lah minimal. Kemudian zur aliman, ziarah kepada orang alim. Berkunjung ke rumah Pak Yai, ke rumah guru. Ya karena sampean PPKM level 4 nggak bisa berkunjung ke rumah saya, ya minimal telepon lah nanti tanggal 10 yang diniati silaturahim kepada guru. Kemudian waktahil, pakai celak. Nanti tanggal 10 Muharram matanya dicelai, ngerti celak? Ngerti celak ya? Dicelak itu loh yang pakai goresan batu hitam matanya. Dicelai. Supaya apa tujuannya? Supaya mata kita sehat. Itu sunnah itu. Kemudian ro'sal yatim, imsah, mengusap kepalanya anak yatim. Maksudnya memberi santunan. Jadi di bulan Muharram ini sampai nanti disunahkan memberi santunan kepada anak yatim. Kalau kamu punya tetangga anak yatim, kasih duit ya. Kasih duit atau dikasih jajan atau dikasih baju. Nah, bagus. Tasoddaq waqtasil, perbanyak sodakoh. Wasi alal iyali qallim dufron. Termasuk yang disunahkan nanti tanggal 9, tanggal 10 Muharram, sampean apa istilahnya di rumah itu mayoran, makan enak, pesta ya. Tanggal 10 Muharram itu di rumah mamanya suruh masak yang enak itu. Suruh bikin apa? Masakan yang enak itu, bakar nila, bakar ayam, keluarganya kumpul semua, makan bareng-bareng bersama keluarga. Nah, apa tujuannya? Siapa yang berbuat kejembaran di tanggal 9, tanggal 10 Muharram itu, maka Allah akan membuat kejembaran rizki bagi dia sampai setahun ini. Kemudian di antara yang dianjurkan lagi adalah memotong kuku. Jadi nanti tanggal 10 Muharram motong kuku ya. Caranya motong itu tangan kanan dulu. Ini tangan apa ini yang saya, kalau di HP kamu tangan kanan ya. Kalau di laptop saya ini tangan kiri. Tangan kanan dulu, caranya motong itu diselang-seling ya. Kelingking, tengah, jempol, manis, telunjuk. Nah, kemudian yang kiri juga sama. Kelingking, tengah, jempol, manis, telunjuk. Jadi semuanya berakhir di jari telunjuk. Itu kalau tangan. Kalau kaki nanti diawali kelingking sebelah kanan, nanti diakhiri kelingking sebelah kiri. Itu dipotong tanggal 10 Muharram. Terus kukunya jangan dibuang. Kukunya itu dikubur, dipendem. Nah, gali tanah di depan rumah atau di belakang lah. Itu dikubur, jangan dibuang. Karena potongan-potongan tubuh kita itu tidak boleh dibuang, sunnahnya itu dikubur. Itu enggak cuma kita motong kuku ya. Kalau kamu cukur rambut itu, yang laki-laki itu kan sering cukur. Itu kalau cukur rambut itu rambutnya jangan dibuang. Kalau kamu potong di tempat tukang cukur,
Diwadahi itu rambutmu bawa pulang terus dikubur. Karena setiap potongan tubuh kita itu disunahkan kita menguburnya. Nah, itu hal-hal yang disunahkan kita nanti di bulan Muharram ini. Nah, saya kira itu catatan penting dari tadi isi ceramahnya Mbak Rantika itu kurang luas materinya, jadi ini saya tambahkan. Kemudian yang terakhir yaitu ceramahnya Mas Jamaluddin. Waktu kita tinggal 4 menit ya. Mas Jamaluddin menerangkan tentang kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu apa ya? Di telinga kita itu sudah hampir tiap hari kita mendengar itu. Tapi pelaksanaannya sulit sekali. Termasuk ini virus corona ini. Jadi virus corona ini sebenarnya salah satu dari dampak manusia apa ya, kurang menjaga kebersihan. Nah, kurang menjaga kebersihan, makanya di antara yang dianjurkan oleh dokter di menghadapi wabah corona ini adalah apa? Cuci tangan ya. Kemudian pakai masker kalau berkerumun dengan orang banyak ya. Itu kan salah satu cara menjaga kebersihan. Jadi kebersihan itu bukan apa? Bukan cuma slogan. Bukan cuma slogan. Itu kalau di luar negeri ya, seperti di Jepang itu ya sama di Cina. Itu kata-kata kebersihan itu seakan-akan menjadi pelajaran wajib bagi semua warga, terutama di sekolah-sekolah ya. Itu apa ya, kebersihan itu menjadi kurikulum wajib. Nah, oleh karena itu melalui ceramahnya Mas Jamaluddin yang menerangkan tentang kebersihan itu, ayo kita hidup bersih. Jadi nanti kalau kembali ke pondok jangan sampai asrama, depan asrama walaupun asrama kita masih sederhana itu, tapi kalau bersih itu kan enak, indah. Saya kira itu catatan muhadharah kita malam ini yang tadi sudah ditampilkan oleh Mbak Rantika dan Mbak Jamaluddin. Mas Jamaluddin. Kleru, Mbak. Untuk yang akan datang, saya tugasi yaitu asrama C ya. Asrama C Putri 1 orang, kemudian asrama C Putra 1 orang. Jadi nanti prakteknya kayak gini saja, jadi kita singkat. Jadi begitu Zoom sudah pada masuk, silakan ceramah. Nanti ceramahnya saya komentari setelah keduanya tampil untuk menambah wawasan. Kalau kita nanti di minggu depan masih daring, kayaknya masih daring ya, karena level 4 Tanah Bumbu sekarang sudah PPKM level 4. Jadi saya kemungkinan kita itu nanti kita bisa masuk kembali ke pondok itu awal September. Kayaknya awal September. Saya harap kalian menjaga kesehatan bersama keluarga. Jangan keluyuran, ikuti daring dengan baik karena daring itu tetap hari efektif belajar. Jadi siapa yang tidak masuk, saya anggap ya tidak masuk kelas, berarti tidak masuk kelas. Jadi makanya harus disiapkan kuotanya sebanyak-banyaknya. Ya boros Pak, ya nggak apa-apa, korban demi ilmu kan. Itu saja anak-anak, terima kasih. Saya ucapkan mudah-mudahan sehat. Sebelum berakhir tinggal 1 menit. Saya foto dulu, ayo senyum semuanya. Senyum semuanya. Oke, senyum lagi. Halaman senyum lagi, jangan turun senyumnya. Jangan turun. Oke, terima kasih sudah mengikuti muhadharah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita sehat, wabah virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa kembali normal belajar seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.